Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dari kelompok dispersi cahaya kelompok 5 dan anggota saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idham Arnanda dari kelompok 5. Saya Ulim Akbar Sukmarini dari kelompok 5. Saya Nur Halimah Fauziah dari kelompok 5. Saya Tera Sukmastri dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, jadi di sini kita akan membahas tentang gelombang cahaya atau disebut juga dengan apa? Ada yang tahu? Optika fisis. Betul, pintar banget. Jadi optika fisis itu dibagi atas dua, yaitu geometri dan fisis. Geometri sendiri terdiri atas dua, yaitu pemantulan atau disebut juga refleksi, pembiasan atau refraksi. Yang kedua di sini ada fisis. Fisis sendiri terdiri atas dispersi atau penguraian, interferensi atau penggabungan, difraksi atau lenturan, dan polarisasi atau pengutuban. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu dispersi. Ada yang tahu dispersi itu apa? Penguraian. Nah, jadi keenam ini merupakan sifat-sifat dari cahaya. Namun yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah dispersi atau penguraian. Jadi dispersi itu terjadi ketika sebuah cahaya yang melewati prisma disebut cahaya polikromatik atau cahaya putih, itu akan terjadi penguraian. Dispersi pada prisma dapat dilakukan dengan prisma, yaitu buatlah prisma seperti ini dari beberapa kaca yang dibentuk prisma. Lalu kita isi ulang dengan air. Lalu kita taruh pada sinar matahari sejajar dengan sinar matahari. Proyek ini dilakukan pada jam 11 siang. Hasilnya seperti ini. Akan terdapat cahaya pelangi yang dibiaskan melalui prisma tersebut. Kenapa dispersi pada prisma dapat terjadi? Hal ini dikarenakan prinsip penguraian cahaya oleh prisma adalah berkas cahaya putih disebar atau didispersikan ke dalam menjadi warna komponen atau panjang gelombang. Saat seberkas cahaya putih masuk mengenai permukaan sebuah prisma kaca, pada beberapa sudut tersebut cahaya merah tidak dibengkokkan sejauh cahaya ungu. Akibatnya, cahaya merah dan ungu keluar dari prisma pada sudut yang berbeda-beda, dan warna di antaranya muncul di antara kedua sudut warna-warna itu. Cara membuat pelangi dari kaca dan air. Pertama-tama kita siapkan wadah plastik, cermin, dan juga air. Isi wadah plastik menggunakan air hingga cermin terendam setengahnya. Pastikan wadah berada pada bidang datar dan jangan sampai goyang karena akan membuat pelangi susah muncul. Lalu, hadapkan cermin ke sinar matahari dan arahkan pantulan cahayanya ke dinding. Bisa dilihat itu bisa menghasilkan pelangi. Mengapa ini bisa terjadi? Dikarenakan ketika cahaya matahari melewati medium air, cahaya tersebut akan dibelokkan atau terjadi pembiasan, sehingga membuat warna-warna pada matahari terpisah, yang awalnya dari cahaya polikromatik atau cahaya putih menjadi cahaya monokromatik atau magico hibiniu. Peristiwa ini disebut juga dengan dispersi.
Pemisahan itu terjadi karena masing-masing warna dibelokkan pada sudut yang berbeda, akibat perbedaan panjang gelombang pada tiap-tiap warna dan menghasilkan warna pelangi. Dispersi cahaya pada minyak bumi terjadi karena indeks bias. Minyak bumi berbeda untuk berbagai panjang gelombang cahaya. Minyak bumi memiliki densitas yang rendah dibandingkan dengan air. Oleh karena itu, minyak bumi cenderung berada di atas permukaan air. Ketika seberkas cahaya dari matahari atau sumber cahaya lainnya jatuh pada permukaan minyak yang tumpah ke permukaan air, terbentuk pola cahaya berwarna karena fenomena dispersi yang dapat diamati dengan mudah dengan mata telanjang. Menyiapkan alat dan bahan untuk membuat gelembung sabun. Yang pertama ada mangkuk, sabun cuci piring, gelas berisi air, sedotan, dan siapkan tempat terang yang disinari oleh matahari. Pada gelombang ini memiliki spektrum Mengiku Hibiniu, dikarenakan gelembung sabun akan dipantulkan dan diuraikan secara tidak merata. Karena indeks bias yang tidak merata pada tiap gelembung sabun, maka gelembung ini terbentuk cahaya berwarna-warni. Dispersi pada balon gelembung adalah efek di mana cahaya yang melewati atau dipantulkan oleh permukaan bulat dan tipis dari balon gelembung menghasilkan pemancaran warna-warna spektral atau efek pelangi. Ini disebabkan oleh perubahan sudut pantulan cahaya saat melewati berbagai lapisan tipis sabun atau air yang membentuk dinding balon gelembung. Fenomena ini sering diilustrasikan dengan warna-warna yang terlihat di permukaan balon gelembung, yang menciptakan tampilan yang menarik. Dispersi cahaya pada compact disc atau CD adalah fenomena di mana cahaya yang jatuh pada permukaan CD akan dibiaskan atau terpancar ke berbagai arah. Ini terjadi karena permukaan CD memiliki pola pit dan lens yang sangat halus yang mengubah arah cahaya saat mencapai mereka. Cahaya putih yang terdiri dari berbagai panjang gelombang berinteraksi dengan struktur ini dan dibiaskan. Hasilnya, kita melihat efek warna pelangi saat melihat CD dari sudut tertentu. Fenomena ini dikenal sebagai dispersi cahaya dan juga ditemui pada prisma optik, di mana cahaya putih diuraikan menjadi spektrum warna yang berbeda.